Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah materi kita. Jujur deh, siapa yang ngerasa pusing ngikutin perubahan sistem pendidikan nasional kita? Kalau ya, tenang aja, kalian nggak sendirian. Rasa frustrasi publik soal bongkar pasang kurikulum itu emang kerasa banget. Makanya hari ini kita bakal menyoroti evolusi kurikulum di Indonesia dari awal kemerdekaan sampai sekarang. Dan bareng-bareng mahamin apa yang sebenarnya terjadi di belakang layar. Nah, dengar kalimat ini pasti udah pada senyum-senyum sendiri kan? Ganti menteri, ganti kurikulum. Pepatah lokal yang satu ini emang akurat banget nangkep perasaannya para guru, pendidik, dan pastinya orang tua murid se-Indonesia. Yang seringkali capek harus terus adaptasi sama aturan yang baru lagi dan baru lagi. Tapi ini bikin kita mikir nih, sebenarnya pergeseran ini tuh cuma sekedar kehendak politik aja atau emang sebuah evolusi alami yang harus dilewati sebuah negara berkembang buat ngerespons tuntutan zaman? Coba kita bongkar bareng sejarah panjang pendidikan kita buat nemuin jawabannya. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Kita bakal lewatin 5 era, mulai dari era awal kemerdekaan, masuk ke kurikulum Orde Baru, terus ke era reformasi, melangkah ke implementasi K13, sampai akhirnya tiba di paradigma baru kurikulum merdeka. Oke, kita mulai dari awal banget nih. Era awal pendidikan kemerdekaan, di mana fokus utamanya waktu itu benar-benar cuma satu, ngelepasin diri dari sisa-sisa pengaruh kolonial penjajah. Tahu nggak sih, di masa-masa awal ini kata kurikulum itu malah belum banyak dipakai. Orang-orang masih pakai istilah Belanda, leerplan. Dan pendidikan waktu itu nggak terlalu ngejar pencapaian akademis yang jelimet. Fokusnya tuh lebih ke ngebangun watak, karakter, dan kesadaran sebagai bangsa yang udah merdeka. Kalau kita lihat garis waktu di era Orde Lama ini, ada 3 pembaruan utama yang lumayan kerasa. Mulai dari rencana pelajaran tahun 47, 52, sampai ke 64. Secara historis, kurikulum di era Presiden Soekarno ini emang didesain khusus buat ngebentuk karakter anti-kolonial dan nyesuaiin sama ideologi negara waktu itu. Salah satu konsep paling menarik dari tahun 64 ini namanya Pancawardana. Intinya sih mau nyiptain warga negara yang seimbang lewat 5 aspek pengembangan: moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Konsepnya keren banget kan? Tapi ya gitu, harus diganti seiring pergeseran dinamika politik besar yang terjadi di negara kita. Masuk ke era kedua, kurikulum masa Orde Baru. Nah, di sini pendulumnya ngayun kenceng ke arah stabilitas dan keterampilan. Pemerintah mulai arahin pendidikan buat nyetak tenaga kerja terampil demi pembangunan sambil nekenin banget ideologi Pancasila biar negara tetap stabil. Selama era Presiden Soeharto ini, kita ngelewatin 4 kali update kurikulum yang gede-gedean. Makin ke sini, kerasa banget kalau fokusnya itu makin condong ke arah manajemen pendidikan yang super ketat dan metode pengajaran yang sangat prosedural. Ada cerita sejarah yang lumayan relatable nih di tahun 75. Waktu itu, kurikulum ini dapat protes keras dari lapangan. Kenapa coba? Gara-gara sistem ini bikin para guru jadi kewalahan nulis rincian rencana pelajaran yang detailnya minta ampun. Jadi ujung-ujungnya, guru malah sibuk ngurusin tumpukan administrasi daripada beneran ngajar di kelas. Terus muncullah kurikulum 84 yang bawa akronim super legendaris, CBSA, alias Cara Belajar Siswa Aktif. Di atas kertas, wah, idenya brilian. Tapi pas dipraktekkan, karena sekolah sering salah nangkep metodenya, bukannya jadi ruang diskusi yang seru, kelas-kelas malah berubah jadi super berisik dan gaduh. Ada-ada aja ya. 10 tahun kemudian, muncul kurikulum 94 yang nyoba ngegabungin elemen-elemen sebelumnya. Hasilnya, sebuah kurikulum yang sampai dijulukin super padat. Bayangin aja, beban siswa jadi benar-benar berat karena mereka dijejali materi nasional yang padat banget plus muatan lokal yang gak kalah numpuk. Kita melangkah ke era ketiga, era reformasi dan kompetensi. Jatuhnya Orde Baru ini bener-bener jadi titik balik filosofis yang masif banget. Dari yang awalnya dikontrol penuh dan mutlak sama pemerintah pusat, perlahan mulai digeser ke arah pendekatan kompetensi yang ngasih wewenang lebih ke otoritas lokal. Transformasi ini kejadian dalam 2 langkah yang saling nyambung. Pertama, ada KBK di tahun 2004 yang fokus banget sama hasil belajar siswa. Nah, ini tuh dengan mulus bertransisi jadi KTSP di tahun 2006. Momen ini bersejarah loh, karena untuk pertama kalinya sekolah dikasih kebebasan buat nyusun silabus mereka sendiri. Kontrasnya tajam banget kan? Sebelum 2006, semuanya itu didikte ketat dari pusat. Begitu KTSP jalan, pemerintah cuma netapin standar nasional aja, dan sekolah dikasih kebebasan buat menyesuaikan.
Ini benar-benar sebuah langkah desentralisasi pendidikan yang kerasa dampaknya. Lanjut ke bagian keempat, implementasi kurikulum 2013 alias K13. Pendulum kita tentu nggak berhenti ngayun sampai situ aja. Kali ini perombakan besar dirancang buat nyelarasin siswa Indonesia sama patokan standar internasional, kayak PISA dan TIMSS. Coba kalian perhatiin angka 6.326 ini. Itu adalah jumlah sekolah perintis pasca 13 baru pertama kali di launching. Angka ini secara langsung ngasih kita gambaran betapa masis dan menantangnya skala logistik buat ngerubah sebuah kurikulum nasional di negara kepulauan segede Indonesia ini. K13 ini ngenalin 4 pilar penilaian lewat pendekatan ilmiah, mulai dari pengetahuan, keterampilan, sikap, sampai perilaku. Emang sangat terstruktur, tapi prakteknya di lapangan sering bikin suasana kelas balik jadi kaku dan formal. Ujung-ujungnya, ngerasa nggak sih kalau pembelajaran balik lagi berpusat ke guru yang kejar tayang buat namatin materi? Dan akhirnya, kita sampai di puncak pembahasan kita hari ini. Paradigma baru kurikulum merdeka. Ini tuh pergeseran revolusioner yang resmi diterapin secara nasional pada bulan Maret 2024 kemarin. Di sini perbedaannya krusial banget. Kalau K13 itu nekenin keseragaman nasional yang lumayan kaku, kurikulum merdeka justru mengayunkan pendulum sepenuhnya ke arah fleksibilitas. Guru sekarang benar-benar didorong buat pakai pendekatan berdiferensiasi. Jadi gaya belajar, minat, dan kebutuhan siswa yang beda-beda itu bisa difasilitasi. Di titik ini, siswa beneran jadi bintang utamanya. Pastinya evolusi ini nggak berhenti di sini aja. Buat tahun ajaran 2025 dan 26 nanti, bakalan ada tambahan yang super menarik. Fokusnya bakal bergeser ke arah deep learning alias pembelajaran mendalam. Bahkan literasi digital anak-anak bakalan dikuatin sama mata pelajaran baru kayak coding dan AI. Dipaduin sama penguatan karakter kayak gotong royong dan nalar kritis. Keren kan? Rencana penyempurnaan di tahun 2026 nanti itu diklaim bakal jadi versi yang paling matang dan stabil dari kurikulum merdeka. Harapannya, ini bukan cuma sekedar ganti dokumen lagi, tapi beneran menstabilkan ekosistem dan ningkatin kualitas belajar yang bermakna buat generasi penerus kita. Jadi setelah kita ngelihat panjangnya sejarah bongkar pasang kurikulum tadi, ada satu pertanyaan krusial nih buat direnungin. Saat kita bersiap jalan menuju deep learning dan literasi AI di tahun 2026, kira-kira ayunan pendulum kali ini udah jadi jawaban pamungkas belum ya buat bikin sistem pendidikan kita benar-benar siap tempur di panggung global? Teruslah belajar, dan sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.